Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Wahid Hasim Surabaya, baik multimedia, OTKP maupun AKL yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya bisa mendengar suaranya saja, tidak bisa bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum Bapak menyampaikan materi yang nanti akan saya sampaikan, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan materi-materi yang harus kalian tuntaskan selama dalam satu semester ini, yaitu pada tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi yang harus dituntaskan, yang pertama yaitu materi terkait tentang toleransi beragama. Yang kedua adalah amaliyah nahdiyah atau tradisi NU. Yang ketiga adalah al-qiraah fi Idul Adha. Yang keempat adalah penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah hittah nahdiyah. Dan yang keenam adalah al-qiraah fi Idul Fitri. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, dari keenam materi ini nanti diharapkan anak-anak bisa tuntas mengikuti, mempelajari dengan sebaik-baiknya, dan diharapkan anak-anak bisa mencari sumber atau referensi yang relevan yang bisa digunakan untuk menunjang anak-anak mempelajarinya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah berkaitan dengan penilaian. Perlu anak-anak ketahui bahwa setelah anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran, maka di situ nanti ada penilaian. Adapun teknisnya itu nanti bisa penilaian secara tertulis maupun penilaian secara lisan. Nih, sehingga anak-anak harus mengikuti itu, ya. Kemudian berapa yang harus dicapai nilai oleh siswa-siswi sehingga anak-anak itu dikatakan berhasil mengikuti pelajaran? Anak-anak diharapkan mampu untuk bisa mendapatkan nilai minimal adalah 80, karena materi ini, pelajaran ini adalah KKM-nya 80, sehingga bagi anak-anak yang kurang nilainya bisa mengikuti remedi atau mengulang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, berikutnya Bapak akan menyampaikan visi dan misi sekolah kita, yaitu SMK Wahid Hasim, agar supaya anak-anak itu mengerti, ya, sekolah di sini itu apa sih visi dan misinya. Untuk visinya, anak-anak sekalian, lembaga sekolah ini akan menciptakan yaitu suatu pelatihan yang unggul, peserta didik yang unggul, yang punya akhlakul karimah dan berkompetensi secara global. Jadi visinya itu unggul, kemudian berakhlakul karimah,
dan punya kompetensi secara global ketika sudah lulus dari sekolah ini. Kemudian misinya adalah diharapkan anak-anak atau peserta didik ini mampu berkompetensi secara global. Yang kedua, diharapkan sekolah yang kalian tempati ini menghasilkan tenaga yang terampil, beretos kerja, bersikap dan berperilaku islami yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir, sekolah ini misinya adalah mewujudkan kondisi sekolah dan iklim kerja yang kondusif. Itu anak-anakku sekalian berkaitan dengan visi misi sekolah kita. Berikutnya anak-anak sekalian, ini sebagai prolognya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama. Ya, sebelum materi ini Bapak sampaikan, ya, terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji senantiasa mendapat ridho dari Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita kaji, kita belajar bersama tentang materi toleransi. Toleransi artinya adalah saling menghormati, saling menghargai terhadap mereka orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini anak-anak sekalian, itu toleransi. Dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh, saling menghormati orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda dengan kita. Adapun dasar daripada sikap toleransi ini oleh Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Apakah anak-anak ada yang sudah hafal dengan surat Al-Kafirun? Kalau memang belum hafal, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini anak-anak sekalian dasar yang terdapat dalam Al-Quran berkaitan dengan sikap toleransi. Jadi secara tegas disampaikan dalam ayat ini, kita diharuskan untuk saling menghormati orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Adapun kandungan ayatnya
jelas dalam Al-Quran tersebut ayat 1-6 surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umat Islam berbeda dengan orang kafir. Demikian pula tata cara beribadahnya ini berbeda. Mereka Islam, ya beribadah secara Islam. Yang non-Islam berbeda juga ibadahnya menurut mereka. Yang kedua, penolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam terhadap kaum kafir untuk mencampur adukkan keimanan dan peribadahan. Jadi Rasulullah menolak adanya pencampuran ibadah di antara agama satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh toleransi dalam kaitannya dengan keyakinan, dengan ibadah tidak boleh. Tapi kalau dalam kaitannya sosial, muamalah boleh, ya. Tapi kalau toleransi berkaitan dengan masalah akidah atau keyakinan tidak diperbolehkan. Dan kita pun tidak boleh memaksa, ya, sebagaimana disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ini tidak boleh anak-anakku sekalian, ya. Biar mereka menentukan pilihannya sendiri karena itu adalah bagian daripada hak asasi manusia. Berikutnya adalah sikap orang yang berbeda pendapat. Sama dengan tadi yang Bapak jelaskan. Ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 40-41. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri ayatnya, ditulis dalam Al-Quran, dicari dan ditulis dalam Al-Quran, ditulis dalam buku, nanti akan dipelajari bersama, ya. Berikutnya yaitu surat Al-Kahfi ayat 29. Ini yang mengatur tentang kebebasan beragama, ya. Sama dengan kebebasan beragama, orang tidak boleh memaksa satu agama dengan memaksa orang lain beragama mengikuti agama mereka. Sebagaimana oleh Allah sampaikan, ketika ayat Al-Quran itu diturunkan, maka sebagian mereka itu ada yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sebagian mereka ada yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi surat Al-Kahfi ayat 29 juga nanti bisa anak-anak buka dalam Al-Quran, kemudian ditulis, dipelajari, ya. Intinya di situ adalah kebebasan dalam beragama. Tidak boleh, ya, memaksa agama atau kepercayaan kepada orang lain, ya. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dalam ayat tersebut, ya, ini adalah bahwa perlu kita ketahui kebenaran itu datangnya dari Allah. Manusia sebagai individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya terhadap agama yang dianutnya, ya. Manusia yang memilih agama salah berarti dia termasuk menyekutukan Allah dan dianggap punya perilaku zalim karena dia salah dalam memilih agama. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan toleransi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti dari penjelasan Bapak yang kurang, nanti bisa anak-anak pelajari sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan dengan mencari sumber atau referensi yang lain. Kemudian nanti anak-anak bisa memahami, yang kurang jelas nanti bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum Bapak akhiri, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yang nanti setelah selesai bisa dikumpulkan. Tugas yang pertama, soal bagaimanakah perbedaan yang terjadi yang bisa mendatangkan manfaat dan rahmat? Kamu jelaskan. Jadi perbedaan yang terjadi
yang bisa mendatangkan manfaat dan rahmat. Yang kedua, mengapa perbedaan pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian jelaskan. Yang ketiga, bagaimana sikap seorang Muslim terhadap mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda? Nomor 4, bagaimanakah sikap Rasulullah dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat? Dan yang terakhir, jenis perbedaan bagaimanakah yang diperbolehkan di dalam Islam? Kalian bisa menjelaskan. 5 tugas inilah nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya Bapak menyampaikan mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.